Bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi moralitas, dan pada pertemuan ini khususnya kita akan bahas tentang moralitas atau sila dalam kitab Visuddhimagga. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan baiklah, langsung saja kita simak pembabaran tentang materi penafsiran sila atau moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Penafsiran sila atau moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Tahukah kamu siapa yang menuliskan kitab Visuddhimagga? Kitab Visuddhimagga ditulis oleh Buddhaghosa. Beliau adalah seorang biku aliran Theravada, juga seorang komentator, penerjemah, serta filsuf terkenal asal India pada abad ke-5. Buddhaghosa dilahirkan dalam sebuah keluarga Brahmana di kerajaan Magadha dekat Bodh Gaya, India. Dalam bahasa Pali, nama Buddhaghosa berarti suara Sang Buddha. Buddhaghosa berkarya di biara Mahavihara Anuradhapura, Sri Lanka. Karyanya yang paling terkenal adalah Visuddhimagga yang artinya jalan pemurnian. Kitab Visuddhimagga ini merupakan bagian kitab paling penting dalam doktrin Buddha aliran Theravada selain kitab suci Tripitaka. Visuddhimagga ditulis oleh Buddhaghosa pada abad ke-5 Masehi. Risalah tentang Visuddhimagga terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama menjelaskan tentang aturan disiplin untuk berlatih atau sila. Bagian kedua menggambarkan praktik meditasi samatha bhavana atau samadhi. Bagian ketiga merupakan gambaran pemahaman mengenai 5 kanda atau kebijaksanaan. Penafsiran sila dalam kitab Visuddhimagga ada 4 kualitas sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap batin atau kehendak yang disebut dengan cetana. Yang kedua, menunjukkan penghindaran atau wirati. Yang ketiga, menunjukkan pengendalian diri atau samwara. Dan yang keempat, menunjukkan tiada pelanggaran yang telah ditetapkan atau awitakama. Adapun penjelasannya dari keempat kualitas dari kualitas penafsiran sila dalam kitab Visuddhimagga kita bahas satu per satu. Yang pertama tadi adalah menunjukkan sikap batin atau kehendak yang disebut dengan cetana. Walaupun
Moralitas seseorang dapat dilihat dari ucapan dan perbuatannya, namun sila dikatakan sebagai sikap batin atau kehendak, karena ucapan dan perbuatan yang dilakukan selalu didahului oleh niat dalam pikiran. Yang kedua, kualitas sila atau penafsiran sila dalam kitab Visuddhimagga tersebut adalah menunjukkan penghindaran atau wirati. Sila juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindarkan diri dari 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan diri dari mengucapkan ucapan tidak benar dengan cara mengembangkan ucapan benar atau sama waca. Yang kedua, menghindarkan diri dari melakukan perbuatan tidak benar dengan cara melakukan perbuatan benar, atau dalam bahasa Pali disebut sama kamanta. Yang ketiga, menghindarkan diri dari menjalankan penghidupan tidak benar. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan penghidupan yang benar, atau dalam bahasa Pali disebut sama ajiwa. Yang ketiga, penafsiran sila dalam kitab Visuddhimagga tersebut tadi adalah menunjukkan pengendalian diri. Kalau yang kedua menunjukkan penghindaran, kalau yang ketiga ini adalah menunjukkan pengendalian diri atau samwara. Sila juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri agar tidak terjadi pelanggaran. Ada 5 macam pengendalian diri di dalamnya. Yang pertama, pengendalian diri dengan peraturan kebikuan atau patimokkha samwara jika kita adalah seorang biku, yaitu dengan menjalankan peraturan kebikuan dengan baik dan merasa takut dalam melakukan pelanggaran sekecil dan seringan apapun itu. Yang kedua, pengendalian diri dengan perhatian murni atau disebut sati samwara, yaitu mengendalikan panca indera agar tidak terserang kekotoran mental yang dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan tidak baik. Contohnya, pada saat mata melihat hal yang indah, tidak muncul keserakahan, dan pada saat melihat hal yang buruk, tidak muncul kebencian. Dan yang ketiga, pengendalian diri dengan pengetahuan atau disebut dengan jnana samwara, yaitu perenungan dalam menggunakan kebutuhan. Contohnya, sebelum, saat, atau sesudah makan, seseorang ataupun seorang biku merenung bahwa makan bukan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk kesenangan, tetapi hanya untuk mempertahankan tubuh agar dapat meneruskan kehidupan atau dapat meneruskan berlatih dharma, hanya untuk menghilangkan ketidaknyamanan dari rasa lapar dan tidak menimbulkan penderitaan yang baru karena kekenyangan. Jadi kalau makan sesungguhnya secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pengendalian diri dengan kesabaran atau disebut kanti samwara, yaitu berusaha bersabar dalam menghadapi segala situasi. Misalnya,
Seorang siswa harus bersabar dalam menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya. Contoh, ya, pada saat berada dalam kelas, salah satu murid ada yang usil kepada Ananda. Nah, apa yang seharusnya Ananda lakukan? Tetap tenang dan tidak tersulut emosi, tidak marah. Tenang saja, lama-lama mereka yang suka usil itu juga akan jera dengan sendirinya. Lantas jika kita membalasnya dengan emosi, ya kita sama halnya dengan mereka. Kita tidak lagi memiliki latihan untuk bersabar, tidak melaksanakan kanti samwara. Oke? Dan yang kelima, pengendalian diri dengan semangat atau disebut dengan wirya samwara, yaitu mengerahkan semangat untuk menghindari atau menghentikan kekotoran batin dan semangat untuk mempertahankan serta mengembangkan perbuatan baik yang sudah ada. Dan berikutnya adalah penafsiran yang keempat dalam kitab Visuddhimagga. Tadi Miss Nur sudah sampaikan yang keempat, yaitu menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan atau disebut dengan awitikama, yaitu tidak melakukan pelanggaran melalui perbuatan. Miss ulang, tidak melakukan pelanggaran melalui perbuatan ataupun ucapan terhadap peraturan yang telah dijalani. Contoh, seorang siswa yang taat terhadap tata tertib sekolah. Dan juga contoh lain, misal pejabat. Seorang pejabat yang selalu mematuhi kode etik dan bertindak etis sesuai sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Nah, baik, itulah pembahasan kita mengenai moralitas atau sila dalam kitab Visuddhimagga. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita tersebut adalah terdapat 4 kualitas sila sesuai dalam uraian moralitas dalam kitab Visuddhimagga, bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran, baru muncul melalui ucapan dan perbuatan. Untuk itu, kita harus bisa menciptakan pikiran-pikiran yang baik, menghindarkan diri dari sesuatu yang buruk, mengendalikan diri, dan tidak melakukan pelanggaran. Maka kita akan sukses menjadi manusia yang bermoral.
kita sudah membahas tentang materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.